Selamat sore guys. Ini cara memasang dinamo starter Dutro HD30. Itu Dutro. Jadi ini dinamo starternya, cara memasang. Karena penyebab ini terendam dengan air banjir. Jadi ini kerusakannya hanya ganti coil booster dinamo. Nah, itu diganti ya untuk penghubung strom, itu dia mutar. Nah, jadi ini bantalannya ini penghubung juga, pemutaran magnet. Nah, ini angker namanya, ini angker dinamo starter. Jadi ini juga ada hubungan dengan elektrikal. Jadi cara masangnya ini gear pengantar. Gear pengantar di tengah-tengahnya itu ada bearing. Itu bearing hanya supaya karena ini memutar, jadi dia pakai bearing di dalam. Nah, jadi gunanya itu untuk pengantar ke ini namanya Bendix dinamo starter. Gunanya ini untuk memutar roda gila yang di engine, di mesin. Nah, ini gunanya. Nah, jadi ini penghubung dan ini gigi pengantarnya. Di sini di tengah-tengah ada bearing. Jadi kalau kita masang, kita harus pakai grease atau orang bilang pad. Itu grease namanya kalau di bahasa bahasa apa itu grease. Pelumas lah istilahnya. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, jadi kita mulai merakit dan ini kita harus taruh kalau kita rakit itu kita harus taruh di tempat yang bundar supaya dia duduk dengan baik, jangan dia miring. Dan ini tidak bisa miring, jadi kita harus taruh di tempat yang begini. Nah, ini aman. Nah, itu caranya. Nah, jadi kedua kita memasang dan ini ada spring. Ini namanya solenoid starter. Dan ini yang mendorong untuk mutar. Itu. Dan di sini ada spring untuk spring stud. Jadi kalau kita masang ini jangan sampai hilang. Ini hilang. Jadi kalau ini hilang, ini tidak berfungsi untuk stud, untuk mutar Bendix itu tidak berfungsi. Nah, jadi harus ini kita hati-hati masangnya. Di sini ada spring untuk dorong. Nah, jadi yang menggerakkan itu adalah dari elektrikal strom, dan strom ini hanya 12 volt. Ini dinamo starter ini dia 12 volt bukan 24, beda dengan mobil lain. Kalau ini 12 volt. Nah, jadi cara masangnya begini. Nah, ini cara masangnya. Nah, itu. Nah, jadi spring itu hati-hati jangan sampai jatuh, karena spring itu berfungsi di solenoid ini. Nah, itu masangnya. Jadi selesai itu kita pasang baut penahan itu, penutupnya itu ada bautnya. Nah, itu bautnya ada 3 biji. Jangan sampai lupa, karena kekuatan ini dinamo strom ini sangat kuat. Jadi kalau salah satu baut yang tidak terpasang atau dol, itu bisa menyebabkan hancur. Karena kekuatan baterai yang mutar itu sangat kuat. Jadi kita masang baut itu harus hati-hati, harus kontrol kancingannya, harus kontrol, harus merata. Jangan sampai ada yang tidak kuat, dan juga jangan terlalu dikancing kuat, karena kalau terlalu kuat itu menyebabkan dol. Kalau dol itu ya biarpun kita pasang kuat, tetap kalau kena tekanan tinggi pasti tercabut. Nah, jadi kita harus ngancingnya dengan hati-hati. Nah, jadi ini masih nah, ini kita pakai obeng, namanya obeng pukul. Jadi ini obeng pukul namanya. Karena supaya kalau kita pakai obeng biasa, yang obeng begini itu tidak terlalu
tidak terlalu kuat. Jadi kita pakai obeng pukul. Jadi tiap kita pukul itu dia ada gerakan untuk ngancing. Itu gunanya ini pakai obeng ini. Alat toolnya, tool untuk pengancing. Kita harus itu selesai kita pasang cupnya, kita memasang angker. Ini namanya angker, tapi dipakai grease bro. Dia punya ujung supaya licin. Itu ada gear untuk yang di gear pengantar tadi itu masuk. Jadi dia mutar. Ini namanya angker dinamo starter. Itu namanya. Jadi kita pasang dulu, kita pakai grease. Di sini ada bearing. Jadi kalau kita masang juga, kita harus periksa bearing. Kita kontrol. Bearingnya ada 2. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Jadi kita harus periksa ini. Jangan sampai kita masang ini kocak atau hampir pecah. Jadi kerja 2 kali. Jadi harus kita periksa bagus-bagus. Nah, jadi posisi masangnya, seperti ini. Ya, oke. Nah, baru kita putar-putar supaya gear pengantarnya itu licin. Nah, itu masuk dia. Jadi kita putar-putar. Jadi tahap kedua pemasangan bantalan. Itu namanya bantalan dinamo starter. Jadi kita pasang sesuai dudukannya, dan di sini ada locknya. Di sini bro ada locknya. Di sini ada locknya. Nah ini locknya untuk menempatkan posisi dudukannya ini. Jadi lock di sini kita harus cari, di sini ada got juga, ada tempat untuk masuknya lock. Jadi lock itu kalau kita masang ini harus lock itu kasih posisi di bawah, itu juga ada locknya juga. Jadi tepatnya harus tepat pada tempatnya begitu guys. Jadi kita cari posisi dudukannya supaya tepat. Nah kalau begini kan tidak masuk lock. Nah itu kan masuk, kalau kita pasang duk, nah itu berarti masuk dia punya lock tadi. Nah, jadi kita lanjut pemasangan kabel. Dan ini kedua ini namanya rumah kol. Ini rumah kol dinamo starter, dan di sini ada kol boosternya ada 4. Nah ini. Jadi ini posisi kita memasang ini, kita harus posisi begini ya. Jangan begini. Terbalik. Kalau begini ini kita pasangnya begini. Nah, ini pasangnya. Jadi tapi ini kita masukkan dulu ke posisi dia punya ini, harus kita memakai obeng flash yang kecil untuk springnya itu. Nah ini kita pasang dia punya kol 2. Kita harus pakai obeng main, bukan flash, sorry ya, main alias obeng plat itu. Jadi kita posisi memasang dulu dia punya kol booster. Kalau sana sudah terpasang di tempat rumah kolnya, ini lagi kita pasang lagi. Ini lawannya. Ini gunanya untuk penghubung aliran listrik ke angker, dan dia itu penyebab memutarnya angker. Itulah. Jadi itu dia punya cara memasang. Dan ini kita lagi memasang dia punya kol booster karbon itu namanya, aslinya karbon. Kalau bilang kita di sini kol, bukan kol sayur ya. Kalau kol ini kan, dan kita bilang loh kok sayur dipasang di situ. Nah, itu bahasa hari-harinya kita ya, lain daerah lain bahasa ya bro. Jadi maaf saja bro, karena bahasa kita kebiasaan hari-hari kol ya, mungkin di daerah anda apa namanya karbon. Itu karbon itu namanya, itu memang nama sebenarnya ya. Kalau kita hari-hari di sekitar Sulawesi sini itu namanya kol. Tapi maaf ya, bukan kol sayur. Kol sayur itu lain. Di caranya ini memasang rumah kol, kita harus pakai obeng sama tang untuk cungkil dia punya itu spring. Itu yang menekan dia punya karbon itu gunanya itu
untuk menekan supaya kalau ada gesekan dengan angker itu, makin lama dia mutar makin ada kehausannya, jadi spring itu yang nekan. Makin lama makin dia tekan, makin lama dia tekan. Jadi kalau dia sudah habis, makin lama sudah nekan, sudah habis, itu tidak mutar lagi karena itu penghubung pemutarnya. Ini karbon namanya, ini kalau bahasa kita itu kol. Nah, itu. Jadi ini kalau habis itu tidak bisa mutar, Pak. Jadi ini kita baru ganti, ini baru, dan harganya ya tidak mahal juga, bro, murah ya, di toko banyak. Jadi di toko banyak. Jadi ini cara masangnya. Yang tadi itu sudah masuk. Nah, jadi ini kita masukkan lagi yang bodinya. Masuk. Kita hanya pakai alat sederhana saja, dan alat-alat yang seperti obeng men dengan tang lancip. Jadi tidak banyak tool yang kita pakai pasang ini. Jadi ini kita sudah duduk di tempatnya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai spring itu tidak nekan dia punya karbon itu menyebab dia biasa koslet karena kena body. Ini kena di sini. Jadi kalau tidak masuk itu dia punya spring tadi itu, nah, kalau kita paksa dia kena di sini, itu tidak bisa kena body. Biasanya di sini dilapis. Kita pakai lapis seperti lakban, kertas apa saja, yang penting jangan sampai kena di sini. Dan itu tidak bisa kena. Kalau ini kena karbonnya kena di body, itu menyebabkan kosleting. Jadi bisa-bisa ini bisa terbakar. Nah, itu. Jadi hati-hati, memasang ini harus hati-hati. Jangan keburu-buru. Kalau kita keburu-buru ini fatal rusaknya, Pak. Beda dengan pemasangan yang lain seperti rem apa itu tidak seberapa. Ini elektrik. Jadi elektrik ini kita harus hati-hati. Harus memasang ini harus tenang dan jangan banyak ingatan, bro. Jadi kita lanjut lagi, masih memperhatikan ini teknisinya kita, memperhatikan jangan sampai ada yang kurang bagus dudukannya, ada yang tidak ini, karena ini salah pasang pasti koslet. Ini resiko memasang dinamo starter, namanya dinamo starter. Ini bukan dinamo strom ya, ini dinamo starter. Kalau dinamo strom namanya itu alternator. Kali ini namanya motor starter untuk mobil Dutro D30. Kami ini dari mekanik tim PT Maju Megatrans untuk pemula ya. Siapa tuh ada yang pemula, bagi sudah senior maaf saja kalau ada yang salah yang kami jelaskan, mohon dibantu. Kata kami juga ini masih belajar, jadi ini untuk pemula. Siapa tahu ada yang masih ya belum tahu ya, di sini ada kami sampaikan satu pengetahuan. Tapi kalau yang sudah senior ada yang kurang bagus ya mohon maaf. Dan ini juga kami sama-sama kita belajar, belum ada yang senior dan belum ada yang lebih senior. Jadi minta maaf yang senior seperti yang sudah senior di mana-mana ya. Jadi maklumlah kami juga ini masih belajar, pemula lah gitu. Jadi ini tutorial untuk memasak. Ini teknisinya kami ini masih memperhatikan betul-betul karena jangan sampai ada kekosletan. Kalau ada yang kurang bagus pemasangannya, nah resiko, Pak. Karena paling teknisinya yang kami tuntut. Jadi kalau ada yang bermacam-macam, nah, dia yang resiko, tanggung jawab penuh. Karena ini memang harus kita dengan teliti. Oke, bro, bagaimana, bro? Oke, bro. Jadi ini sudah teliti, sudah dimutar-mutar, sudah aman, sudah duduk semua.
Nah, dia punya karbon juga sudah terpasang dengan baik, kabel-kabelnya sudah terpasang dengan baik. Nah, ini kita tinggal memasang penutup ini. Jadi memasang penutup ini juga, bro, hati-hati Pak. Ini di sini tidak bisa ada kekosletan Pak. Di sini kita harus bersihkan bagus-bagus ini, jangan sampai ada kotoran, pasir-pasir. Kita harus, dan ini sudah bekas air karena mobil ini bekas tenggelam di sungai. Nah, jadi ini sudah bekas-bekas ininya sudah kita bersihkan. Tadi ini sudah dibersihkan semua, dan penyebabnya ini gara-gara tenggelam di sungai. Jadi starternya masuk air. Nah, jadi kami sudah bersihkan, kami sudah ganti polsternya. Nah, jadi sekarang sudah memasang semua, sudah terpasang semua, angker, bantalan, dia punya polster sudah terpasang semua. Ini juga bearing sudah kami periksa sudah bagus. Nah, jadi kami tinggal masang penutup ini. Tapi ini bro, hati-hati bro. Jadi ini gunanya ini apa dulu? God ini apa God? Kalau istilahnya kita di sini God. Nggak tahu lah kalau bahasa di mana, cuma di luar daerah itu apalah bahasanya. Mungkin maaf saja Pak ya. Jangan diketawakan kalau kita bilang ini God. Kalau kami di sini di Sulawesi Utara ini kami biasa ini God. Nah, kalau God itu kan itu namanya saluran. Nah, tapi kita kebiasaan di sini. Nah, ini jadi God ini itu masuk di itu kabel, karena di sini ada kabel body. Nah, ini kabel body yang dari penghubung dari bantalan dinamo. Nah, jadi itu kita hubungkan ke sini supaya tidak ada kekosletan. Nah, jadi bro, sudah selesai bro. Nah, jadi kita harus periksa lagi baik-baik, jangan sampai ada yang keluar. Dia punya spring, jadi kita harus hati-hati karena ini fatal kalau koslet, ini fatal. Gitu. Jadi selanjutnya ini bro, kalau sudah memang ini kita punya teknisi memang teliti. Jadi ulang kali mutar sana mutar sini, harus begitu bro, teliti. Jangan sampai ada sesuatu. Nah, jadi sudah selesai. Nah, jadi ini itu yang saya bilang tadi itu God itu masuk di sini bro. Nah, ini ada kabel ini keluar dari bantalannya. Jadi ini masuk bro, dengan ini baut kita harus arahkan baut ini ke sini. Ini ada baut untuk menahan rumah kol. Nah, jadi kita pasang. Nah, oke, tak. Nanti sebentar kita habis pemasangan, nanti kita ukur. Oke bro, selanjutnya ini alat sederhana juga. Ini namanya tismeter atau dibilang apometer. Nah, ini kita ngetes dulu di kosletan. Jadi sebelumnya kita pasang semua baut-bautnya, kita tes dulu pakai alat sederhana ini dan hanya murah saja di toko. Jadi tidak terlalu mahal. Dan saya juga bukan ahli elektrikal, hanya tahu-tahu aja. Sedikit-sedikit tahu. Jadi sebelumnya kita selesai pemasangan baut ini, baut semua. Jadi kita tes dulu. Jadi kita tes dulu penghubung ada yang kurang bagus atau ada yang putus. Jadi kita pindahkan ke 200 atau 20K. Kita pindahkan dulu. Ini kita pindah ke 20K. Lanjut kita coba dulu dengan ini kita kabelnya kita kasih ketemu. Nah, kalau dia bunyi begini berarti ada penghubung. Ini bagus, berarti alat ini bagus. Jadi selanjutnya kita tes di dinamo untuk pengujian ada koslet atau tidak. Jadi terlebih dahulu kita tes di bagian sini. Nah, ini gunanya ini kabel dari aki dari baterai. Ini masuk di sini.
Jadi ini kalau dia masuk di sini, kalau ini kena dengan ini, jelas korslet. Jadi kita tes. Nah, kita tes. Ini body ya, hitam body. Ini merah, itu flash. Nah, jadi ini flash ini kita kasih di sini. Ini dari baterai. Nah, ini kita kasih ke body. Nah, itu. Jadi ini tidak bergerak, berarti bagus. Tapi kalau dia bergerak seperti ini, itu ada kekosletan. Kalau dia bergerak seperti ini, berarti ini koslet. Namanya ada pertemuan besi. Nah, jadi harus kita tes terlebih dahulu supaya kita tidak kerja 2 kali, bro. Nah, jadi ini kita tes ulang kembali. Ini merah tetap di flash. Itu yang dari kabel dari baterai. Dan ini body sembarang. Kita tempel di sini bisa. Kita tempel di sini bisa, kita tempel sini bisa. Karena ini semuanya bodinya. Nah, jadi kita tempel. Tidak ada berbunyi dan tidak keluar dia punya nomor. Berarti ini posisinya sip, bagus. Nah, itu. Dan ini juga ini dari kabelnya ini ini starter. Ini kabel untuk dari kunci kontak untuk starter. Jadi ini starter. Ini strom saja, masuk strom. Bodinya itu bodi dari mobil. Jadi itu, nah, jadi selesai sudah pemasangannya dan kondisi dinamonya bagus. Nah, jadi sekian dulu, hanya itu dia punya penjelasan. Jadi tidak ada lain lagi yang kami jelaskan karena sudah terpasang dengan baik, dengan keadaan yang baik, tidak akan ada kesulitan karena kita sudah tes dengan alat sederhana ini. Jadi sekian dulu, itu tutorial servis dinamo starter Dutro HD30. Jadi sekian dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, tulis di komentar dan jangan lupa like, komen, subscribe. Sorry. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.